Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat kembali lagi dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Kedua kalinya tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Pemirsa Beranda Dakwah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Beranda Dakwah kembali hadir bersama seorang narasumber, yang mana pada kesempatan kali ini narasumber kita adalah Al-Mukarram Ustadz Heru Kurniawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Ustadz. Baiklah pemirsa, pada kesempatan kali ini Ustadz Heru akan memberikan tausiah yang berkenaan dengan tema Freedom of Speech. Benar Ustadz ya? Baik, betul sekali. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, alangkah indahnya kita persilakan kepada Ustadz untuk dapat memberikan pengantar dalam tausiah pada kesempatan kali ini. Kepada Ustadz dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilakan saya untuk berbicara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin mibta bihali rahmatillah adada ma fi imillah salatan wa salaman daimaini bidawahi mukillah wa ala alihi ala kulli dzarratin alfa marah kama ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas, dan juga tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita, yang mana bulan ini kita memperingati kelahiran beliau, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada kali ini saya akan berbicara tentang freedom of speech atau approach-nya kepada kebebasan dalam berpendapat. Walaupun artinya sebenarnya adalah kebebasan berbicara, tapi pendekatannya terhadap kebebasan berpendapat atau mengemukakan pendapat. Dalam mengemukakan pendapat adalah sebuah hak bagi seluruh warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Yang mana kebebasan pendapat ini justru harus kita suarakan terus, jangan sampai putus di antara kita. Karena mengemukakan pendapat itu pastinya ada sebab akibatnya, yaitu dari keresahan pribadi masing-masing. Misalnya dia punya keresahan terhadap bangsa ini, terhadap keluarga, terhadap sosialnya, teman-temannya. Pastinya dia akan mensuarakan keresahan itu, baik itu di publik atau secara perorangan, atau mungkin dia ngomong sendiri dengan dirinya, karena dia tidak tahu mau disampaikan kemana lagi suaranya itu. Nah, ya kita lihat situasi seperti ini banyak sekali ya influencer yang ada khususnya di ibu kota, banyak yang mensuarakan tentang hukum, tentang kesehatan. Apakah itu sah-sah saja? Ya kalau menurut pribadi saya ya sah saja. Asal pendapatnya itu jangan sampai melenceng. Dalam artian jangan sampai ada caci maki, terus pentudingan, juga penyudutan terhadap salah satu pihak. Nah, itu tidak dibenarkan. Yang penting kritisnya itu dalam hal membangun, jangan sampai itu meruntuhkan salah satu pihak, merugikan salah satu pihak. Itu yang saya amati sampai saat ini itu yang salah. Nah, yang benar itu ya kita mengkritisi sebuah kejadian, sebuah kebijakan, kemudian jangan sampailah di akhir pendapat itu kita langsung menuding bahwa langsung kayak kata-kata yang tidak pantas, itu yang sangat disayangkan.
yang dikhawatirkan tuh jangan sampai ada kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan. Nah, kita lihat influencer ini sangat gemar ya di Instagram, di YouTube, mengumumkan tentang isu COVID, juga yang baru-baru saat ini juga tentang Omnibus Law. Itu juga ya hak masing-masing dari warga negara, tidak ada salahnya. Namun kalau mereka ada sebuah pendapat mereka yang dilebih-lebihkan, dihiperbolakan, nah itu yang salah menurut saya. Dan juga mungkin menurut dari kalangan masyarakat, apabila influencer ini mengumumkan pendapat ada kekeliruan dan juga melebih-lebihkan, nah itu yang salah. Dan juga media langsung tuh menggoreng, memframing, nah itu juga yang jadi makanan media. Nah, mohon maaf ya, misalnya saya salah mengamati, nah, itu sih akhir-akhir ini saya amati sampai saat ini. Ya, berkenaan tadi itu tentang tema kita pemirsa ya, berkenaan dengan freedom of speech yang mana tadi itu sudah disampaikan oleh Ustadz. Itu tidak hanya berkenaan dengan kebebasan dalam berbicara Ustadz ya, tetapi juga kebebasan dalam menyampaikan pendapat tadi itu. Ya, betul sekali. Terlebih juga pada belakangan ini juga banyak sekali yang berlomba-lomba mungkin ya Ustadz ya dalam menyuarakan pendapatnya gitu. Yang mana pendapat juga mungkin dapat mempengaruhi khalayak. Dan jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai. Kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Tentunya tadi sudah kita dengarkan juga pengantar yang telah disampaikan oleh Ustadz Heru berkenaan dengan tema sangat menarik pada kesempatan kali ini tentang freedom of speech atau kebebasan dalam berpendapat seperti itu Ustadz ya. Betul sekali. Baiklah, langsung saja kita persilakan pada Ustadz untuk melanjutkan tausiahnya. Ya baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara lagi pada segmen ini. Ya, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 38 di situ ditafsirkan bahwa ada konsep bermusyawarah dalam Islam. Artinya dalam Islam kita dianjurkan untuk berpendapat ya atas sebuah keresahan dari kita ataupun orang lain. Nah, di situ ada konsep musyawarah yang mana Nabi juga dulu dengan sahabat-sahabat dalam menentukan sebuah khilafah pemimpin tentunya dengan musyawarah, tidak mungkin langsung main tunjuk saja. Nah, maka dari itu kita pemuda-pemuda saat ini jangan takutlah untuk bersuara dalam hal apapun, asal kita tahu kaidahnya, batasannya. Asal kita tahu juga yang kita bicarakan itu kita mengerti dalam pikiran kita. Jangan sampai asal-asalan. Nah, itu yang tidak boleh. Jangan sampailah gitu loh. Nah, kalau dalam pengalaman pribadi saya dalam mengungkapkan pendapat, saya itu pernah ngobrol melalui virtual meeting. Mungkin pemirsa Beranda Dakwah tahu yang namanya Dr. Tirta. Nah, itu saya pernah bicara sama beliau terkait pegiat UMKM yang ada di Samarinda pada saat pandemi awal-awal ya di Indonesia. Nah, itu saya bicara tentang UMKM yang ada di Samarinda yang merosot omsetnya. Jadi saya tanya kepada dokter bahwa kan Dr. Tirta itu nggak cuma dokter aja, dia juga pegiat UMKM di bagian usaha sepatu dan cuci sepatu. Nah, saya tanya kepada beliau, apakah di Samarinda ini ada influencer yang mengangkat UMKM, maksudnya mempromosikan UMKM yang lemah omsetnya? Ya, terus kata beliau, ya saya ada 4 influencer yang ada di Samarinda, tapi tidak terlalu terkenal. Baru saya jawab, oh siap dokter. Nah, begitu. Saya hanya memastikan saja apakah di Samarinda ini influencer itu bergerak seperti di Jakarta dan di sekitarnya. Nah, jadi ketika sudah saya menyampaikan seperti itu melalui via Gmail, 2 bulan kemudian tuh ada peningkatan ya omset di UMKM di Samarinda khususnya. Itu di daerah Citaniaga. Mungkin kebetulan atau ya saya tidak tahu, mungkin karena saya berbicara melalui via Gmail dengan Dr. Tirta, saya nggak tahu juga karena hal itu atau hal yang lainnya atau faktor lainnya. Jadi ya kalau memang itu karena saya yang berhasil, ya alhamdulillah saya bersyukur.
Artinya saya bisa mengangkat omset, peningkatan omset dari pegiat UMKM yang ada di Samarinda gitu. Ya, sangat menarik sekali ya Ustaz. Tadi juga sempat disampaikan bahwasannya dalam Islam pun dalam berkebebasan berpendapat itu tidak serta-merta yang mungkin yang dipikirkan yang mungkin menerima isu langsung disampaikan begitu saja, tetapi ada kaidah-kaidahnya yang harus ditempuh tadi Ustaz ya. Ya, mungkin itu bisa ditekankan sekali lagi kaidahnya musyawarahnya tadi itu seperti apa Ustaz? Oke, dalam kaidah musyawarahnya itu kita jangan sampai dalam menyampaikan pendapat kepada publik atau kepada orang di hadapan kita face to face, jangan sampai ada tata cara kita berbicara dengan makian atau ya sebut olok-olokan lah gitu, jangan sampai, karena itu menunjukkan bahwa apabila kita melontarkan sebuah kata-kata yang tidak pantas, itu menunjukkan bahwa ketidakdewasaan dalam berpikir. Apalagi kalau kita sudah dewasa begini, kita harus berbicara dengan sopan, dengan santun. Kalau kita berbicara dengan sopan, dengan santun, maka pesan yang kita sampaikan akan ditangkap oleh lawan bicara kita ataupun halayak atau publik ya. Kalau dari pembicaraan kita sudah ngegas dari awal, ya walaupun ngegas itu dalam artian intonasi, intonasi yang itu naik, oke lah. Tapi jangan sampai ada sebuah kata-kata yang tidak pantas, ya. Dan kata-kata itu dilontarkan kepada salah satu pihak. Nah, itu sangat merugikan dan itu akhirnya nanti pihak itu ketrigger ya, bisa kesinggung juga. Nah, itu yang sangat disayangkan. Maka konsep bermusyawarah itu perlu dilestarikan lagi di kehidupan saat ini, di masa kini. Kalau kita mementingkan ego masing-masing, yang penting asal bicara aja lah. Dalam bahasa gaul itu ngalor ngidul. Nah, itu jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Nanti itu kepada side efeknya gitu loh, side efeknya ke kita ya. Dampaknya ke kita, dampaknya ke orang lain, dampaknya ke publik. Mereka itu kan cara menangkap informasi, cara menangkap pesan berbeda-beda kan. Tidak mungkin semuanya sama, walaupun ada yang sama tapi nggak semuanya sama gitu loh. Apalagi pendidikan di Indonesia tidak semuanya sarjana semua kan, pasti ada yang lulus SMA, ada yang lulus SD. Nah, itu perlu kita cermati bahwa gaya komunikasi kita itu perlu dilatih, apalagi kalau kita sudah di depan kamera, sudah di depan orang banyak. Nah, itu perlu dicermati, perlu dipelajari begitu. Terima kasih Ustadz, itu luar biasa sekali ini penyampaiannya daripada Tosya pada kesempatan ini tentang tadi itu berkebebasan pendapat terlebih di dalam Islam tadi Ustadz, dan juga pengalaman dari Ustadz tadi luar biasa tadi sudah disampaikan ya pemirsa, dan tentunya nanti kita akan lebih jauh lagi mendengarkan tausiahnya, tetapi kita harus rehat sejenak dan jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Tentunya masih bersama kita Ustadz Heru yang telah memaparkan dari tadi tausiahnya berkenaan dengan kebebasan dalam berpendapat. Lebih tadi juga sudah dikaitkan juga konsep berpendapat di dalam Islam tadi itu Ustadz ya, yaitu musyawarah. Dan mungkin langsung saja kita berikan lagi kesempatan kepada Ustadz untuk dapat melanjutkan tausiahnya yang sempat terpotong tadi. Silakan Ustadz. Ya baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan lagi untuk pada segmen ini. Ya, dalam hal bermusyawarah itu tentunya ada sebuah hal yang perlu dicermati, yaitu tentang gaya komunikasi tadi. Yaitu kita harus bisa memahami apakah komunikasi kita ini tersampaikan oleh lawan bicara kita. Apabila disampaikan ya berarti berhasil. Maka dari itu dari awal sebelum kita berbicara itu berpikir dulu. Jangan sampai kita berbicara itu asal saja. Itu sangat disayangkan, khususnya untuk para pemuda. Nah, apabila kita memberikan sebuah argumen terhadap kebijakan, terhadap kejadian atau situasi, itu
kita harus berpikir terlebih dahulu. Dalam Islam itu dikatakan ra'yu, ya, bahasa Arabnya ra'yu, berpikir. Karena dalam Islam itu juga diperintahkan oleh Allah bahwa kita manusia ini harus berpikir dalam hal apa saja, berpikir dalam bergerak, dalam bekerja. Karena berpikir itu juga sebuah kunci untuk kita bisa beribadah kepada Robbi. Apabila kita berargumen lalu ada kata-kata yang tidak pantas, apalagi mohon maaf kepada pemerintah, itu bukan freedom of speech, itu hate speech. Nah, jadi harus dibedakan antara hate speech dan freedom of speech. Freedom of speech tadi yaitu kita mengumumkan pendapat tentang keresahan kita, ya, bukan dengan kata-kata yang tidak pantas. Itu yang perlu saya tekankan, jangan sampai ada kata-kata yang tidak enak lah didengar oleh masyarakat. Maka dari itu, saya di sini berpesan untuk muda-muda saat ini, kalian harus pandailah berbicara di depan umum, di depan publik, ataupun di depan kamera kalian. Karena situasi saat ini sedang pandemi kan, mungkin ada yang membicarakan keresahannya melalui media sosial, di Instagram, di YouTube. Nah, begitu. Lalu juga saya banyak sih mengkritisi tentang kejadian situasi saat pandemi saat ini, apalagi tentang virus COVID-19, yang mana masyarakat itu terpecah belah tentang pemikirannya. Ada yang menganggap COVID itu tidak ada yang menganggap COVID itu ada yang menganggap COVID itu cuma konspirasi. Nah, itu tadi karena apa? Karena pesan dari seorang orator tadi itu mungkin ada kesalahan atau kekeliruan. Nah, maka dari itu kita harus perlu cermati tentang gaya komunikasi kita. Jangan sampai gaya komunikasi kita itu tidak operasional, tidak mengarah kepada sebuah tujuan. Karena kan gaya komunikasi itu di awal itu ada penyampaian tentang kata pengantar, di akhir dengan ada kesimpulan. Jangan sampai kita menanggung itu loh dalam berbicara, ya kan? Begitu. Ya, sangat menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tadi yang sempat saya garis bawahi juga berkenaan tentang freedom speech, bukan hate speech. Itu Ustadz ya. Okay. Dan gimana itu pandangannya, terlebih mungkin banyak sekali malah yang bertebaran itu hate speech, yang akhirnya di sini banyak timbul miskomunikasi, misinformasi yang terjadi di masyarakat. Seperti apa pandangan dari Ustadz? Ya, kita lihat saat ini ya, banyak sekali influencer ini yang terpecah ya pemikirannya. Tidak satu gitu loh. Ada yang kontra, ada yang pro. Itu wajar sih. Bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri pun sama dengan Indonesia. Tapi ketika ada influencer mengatakan A, yang influencer yang lain mengatakan B, maka masyarakat itu pasti terpecah. Dengan followersnya kan, misalnya dia ngomong di IG tuh, dia ngomong, pokoknya COVID itu nggak ada, konspirasi itu. Wah, otomatis ya segelintir atau banyak dari followersnya mengikuti dari pendapat dia. Karena dia sudah mengikuti, memfollow influencer, idolakan mungkin. Iya betul, menjadikan panutan gitu kan. Pasti dia mengikuti apa yang dia sampaikan. Tidak mungkin dia tidak mau lagi lah mendengar influencer yang lain. Nah, itu yang sangat saya memperhatikan itu begitu. Padahal kita tuh harus open minded gitu loh. Kita harus membuka wawasan. Jangan hanya percaya pada satu hal. Banyak hal tentang eksistensi COVID itu ya, eksistensi COVID di Indonesia itu banyak hal. Ada dari pendapat dari nakes, ada dari pejabat publik, ada dari artis. Itu kan berbeda-beda. Maka dari itu ya kita lihat sekarang realitanya terpecah belah masyarakat. Maka apa solusinya ya? Kita harus sama-sama lah merangkul semua influencer. Ya kita berharap aja ya. Semoga influencer yang di luar sana bisa mendengar pesan saya bahwa kalau sudah soal kesehatan yang isu-isu sensitif itu perlu dirembukan sama-sama. Jangan terpecah-pecah. Ya, tahu sendiri kan sudah terjadi begini ya, bagaimana lagi kita
menanggapinya. Nah, begitu. Ya, baik, terima kasih Ustadz dan juga pemirsa. Buat yang ingin memberikan pertanyaan langsung kepada Ustadz, kami membuka pertanyaan langsung. Nomor interaktif kita di 0813 4885 4887. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi setelah rehat sejenak. Baik pemirsa, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Tidak terasa kita sudah memasuki segmen tanya jawab, yang mana sudah ada beberapa pertanyaan dari pemirsa yang telah bergabung bersama kita di sini, dan langsung saja mohon izin Ustadz untuk membacakan pertanyaan dari pemirsa. Tepatul. Yang pertama ada dari saudari Asri di nomor 0823 5717 sekian. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi orang yang berbeda pemahaman atau pendapat dengan kita, Ustadz? Mungkin boleh dijawab, silakan. Baik. Ya, bismillah. Saya akan menjawab tentang hal itu. Saya sering sekali ketika berpendapat berbeda dengan orang lain atau dengan teman. Apakah itu membuat pertemanan kita renggang? Tidak dong. Bagaimana? Ya itu tadi. Saya tadi sudah sampaikan bahwa kita harus pintar dalam berkomunikasi ya. Dalam gaya komunikasi itu kita jangan sampai merendahkan seseorang. Apalagi kalau sudah kalah berdebat ya, kalah argumen, itu langsung menyerangnya ke personal. Itu sangat khawatirkan untuk pemuda-pemuda saat ini. Ada itu, apabila pendapat itu berbeda, ya sudah alot nih, udah gak ketemu ujungnya. Kita bahas saja persamaan gitu loh. Gak usah lagi bahas perbedaan. Karena dalam Islam itu ikhtilaf rahmatin itu artinya perbedaan itu adalah rahmat. Nah, rahmat itu ya di mana? Kita tinggal milih mau mengikuti pendapat kita atau pendapat dia, atau kita terima pendapat dia, pendapat kita juga kita terima. Nah, itu yang harus kita pilih dari kita. Misalnya kita punya ego yang tinggi, wah, pokoknya pendapat saya nih paling benar, yang lain salah, itu yang salah. Itu pemikiran yang salah. Maka dari itu kita harus membuka wawasan, kita harus tingkatkan lagi literasi kita. Jangan di circle itu saja. Karena kalau kita di circle yang, mohon maaf kalau misalnya tongkongannya itu tidak bermanfaat, misalnya ada basa-basi aja, terus main game, nah itu kan saya rasa itu tidak bermanfaat gitu loh. Tidak bermanfaat bagi diri kita dan bagaimana nanti jangka panjangnya gitu loh. Dampak dari tongkongan circle itu loh. Nah itu makanya gaya komunikasi itu penting, dan juga kosakata, pemendaharaan kata itu penting. Ya, that's important, sangat penting itu. Jangan sampai kita menyepelekan pemendaharaan kata, terus juga penyusunan dalam hal berbicara, gaya komunikasi, dan juga mimik muka, wajah itu juga penting. Karena kalau ada orang yang pintar dalam membaca mimik muka, ya itu biasanya bagian konseling tuh. Teman saya ada yang konseling tuh kan, kalau misalnya dia bisa membaca, oh kamu lagi marah ya, dia tahu tuh. Padahal kita gaya ngomong kita tuh santai, nggak intonasi nggak tinggi, nggak meledak gitu loh, merah gitu kan. Biasanya muka merah kan kalau marah, padahal kita santai, tapi dia tuh tahu memang muka kita itu sedang marah. Maka dari itu dalam hal menyampaikan pendapat kita harus bijak. Nah itu yang penting, bijak, dan juga kita harus mencermati apa yang mau kita katakan, dan juga kita mengetahui tentang apa yang kita mau katakan. Tentang hal yang mau kita katakan itu harus mengetahui dulu. Jangan sampai asal berbicara, begitu. Baik. Jadi tadi itu perbedaan adalah rahmat ya Ustadz ya. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi atas rahmat tersebut, seperti itu. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya ada masuk dari saudara Putra di nomor 0815 7757 sekian. Pertanyaannya Ustadz, kita tahu sekarang siapa saja dapat berpendapat. Jadi pertanyaan, bagaimana jika kesempatan berpendapat ini yang sangat terbuka itu disalahgunakan? Seperti itu kiranya pertanyaannya Ustadz, silakan. Baik, terkait dengan pertanyaan itu, saya amati sekarang banyak sekali orang yang berpendapat itu dikit-dikit langsung lapor ke polisi. Padahal
pendapat itu nggak ada kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang menuding, kata-kata hoax lagi, yang paling parah tuh hoax tuh kan, menuding, fitnah, tidak ada. Dia hanya mengkritisi kebijakan, hanya mengkritisi suasana yang membuat dia resah. Kan banyak sekali orang yang, wah saya ini resah sekali nih, pengen bicara tapi bingung kan, banyak sekali orang itu. Ada juga yang orang yang, wah saya ingin berbicara nih di media, saya harus bicara nih. Nah kalau misalnya dia punya backingan tuh dia berani tuh ngomong di media. Kalau dia nggak punya backingan, biasanya sih nggak berani gitu ngomong di media. Nah maka dari itu kita yang nggak punya basically sebagai influence, ya kita bisalah berbicara pendapat tentang isu-isu yang lagi panas saat ini, lagi hot saat ini, bisa di keluarga, ke bapak atau ibu, ayah atau mama kan. Itu bisa kita bicarakan kepada orang tua kita, ke saudara kita atau ke teman kita, agar nanti pembicaraan kita, pendapat kita itu tidak melebar kemana-mana. Itu yang harus digarisbawahi, jangan sampai pembicaraan kita itu melebar kemana-mana. Apalagi misalnya ada media yang meliput nih saat kita bicara, itu harus ditanyakan dulu kredibilitas media itu. Kalau kita tidak menanyakan kredibilitas media itu, maka nanti dampaknya sebuah media itu tadi nanti memberitakan kita yang tidak takutnya. Apalagi medianya itu mohon maaf tidak terkenal. Nah, kalau yang misalnya Kompas, Tempo, nah itu kan terkenal. Kita berarti sudah tahu bahwa media ini layak untuk meliput apa yang saya bicarakan, opini apa yang saya bicarakan begitu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin saya rasa juga sudah cukup menjawab ini dari pertanyaan-pertanyaan daripada pemirsa kita, sahabat. Dan pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kita masih dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Tidak terasa kita sudah berada di segmen kelima pada kesempatan kali ini. Dan setelah tadi kita mendengarkan tausiah yang telah diberikan oleh Ustadz Heru, mungkin kita berikan kesempatan kembali kepada Ustadz untuk memberikan kesimpulan. Dan mohon izin Ustadz untuk nanti di akhir langsung dipimpin untuk berdoa. Oh ya, baik silakan. Ya. Kesimpulan pada kali ini tentang tema yang saya bicarakan adalah kebebasan pendapat adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kita takut dalam hal berbicara, dalam hal berpendapat. Kita sebagai warga negara mempunyai kewenangan untuk berbicara tentang keresahan kita. Dan juga untuk pemuda-pemuda yang muslim juga, semua juga dijamin. Semua pemuda Islam, muslim itu dijamin dalam hal berpendapat. Jadi jangan sampai kalian takut dalam hal berpendapat. Apabila pendapat itu arahnya untuk lebih baik, maka tidak ada salahnya kita berpendapat. Karena religious with logic, agama dengan logika. Apabila agama tanpa logika, maka agama tidak bisa diterima oleh orang-orang ateis ataupun orang-orang yang agnostik terhadap agama. Karena mereka juga tahu sendiri bahwa dia tidak mempercayai agama karena tidak masuk akal. Maka dari itu kita harus berbicara dengan logik, dengan logika, dan juga dengan bijak. Cermati apa yang kita sampaikan, kita opinikan. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita bicarakan, yang akhirnya nanti berdampak kepada diri sendiri dan juga orang lain, dan lebih luasnya kepada seluruh halayak. Nah, maka dari itu juga saya juga pernah dikasih pesan, mungkin pemirsa Beranda Dakwah tahu, saya pernah berdiskusi secara virtual lewat Zoom dengan Habib Husain Ja'far Al-Hadar, ya, tentang bahwa ketika kita menerima komunikasi, ya, intinya begini, ketika kita menerima informasi baik itu dari pemerintah, dari orang tua, dari orang lain, kita harus cermati terlebih dahulu komunikasi tersebut. Apakah arahnya kepada kita atau untuk kemaslahatan? Apakah arahnya itu untuk kemaslahatan atau kemudaratan? Nah,
Apabila itu arahnya ke kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia, martabat manusia, maka tidak ada salahnya kita menerima apa yang disampaikan, baik itu dari pejabat, dari influencer, baik dari orang lain atau teman kita sebaya dalam circle perkumpulan kita. Ya, itu kita harus terima saja apabila arahnya, operasionalnya itu benar dan baik. Selagi itu baik, itu janganlah kita mempunyai ego bahwa udahlah, yang penting pendapatku ini aja yang benar, yang lain itu tidak masuk akal dan saya tidak akan terima pendapat orang lain. Nah, karena dari itu juga ya, kita ini kan jiwa muda pasti mempunyai gairah gitu loh, punya giroh tentang semua hal, semua aspek, baik itu dari politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, apapun, whatever lah. Yang penting ya kita harus tahu juga tentang aspek-aspek tersebut. Jangan sampai kita tidak mengetahui tentang aspek-aspek tersebut, yang nanti malah kita nanti dicerca oleh orang lain dan dikritik habis-habisan oleh netizen. Wah, netizen maha benar. Wah. Itu yang harus dipikirkan ketika kita dalam berpendapat. Yaitu kita harus cermat dalam berbicara, yang pertama. Yang kedua, kita harus berbicara dengan sopan dan santun. Yang ketiga, kita harus belajar tentang gaya komunikasi, tentang yang terpenting juga adalah public speaking. Yang kelima, tentang mengekspresikan gaya muka, mimik muka kita. Jangan sampai mimik muka kita itu tidak disenangi oleh lawan bicara kita ataupun publik. Ya, mungkin sebelum segmen ini berakhir, saya akan berdoa ya. Pertama, untuk seluruh pemuda, semoga kalian di luar sana berjuang untuk mengkritik sebuah kebijakan dari pemerintah yang mungkin dirasa kalian itu tidak fair atau tidak adil terhadap rakyat. Itu harus kalian perjuangkan, jangan sampai putus di antara kita. Dan juga semoga seluruh bala bencana kejadian yang menimpa kita, semoga apalagi bencana non alam yaitu pandemi COVID-19, semoga cepat mereda dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, that's all for me. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas kesediaannya untuk hadir memberikan tausiah kepada kita pada hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, telah tiba kita di penghujung perjumpaan pada program Beranda Dakwah di kesempatan kali ini. Saya Muhammad Alfi Hidayat sebagai host dan kru yang bertugas pamit undur diri. Dan untuk pemirsa jangan lupa untuk terus menyaksikan program Beranda Dakwah setiap hari Rabu pukul 16 WITA hanya di Tepian TV. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.